Puji Tuhan, kami dari Jakarta dan saat ini posisinya sudah di Jembatan Musi, Palembang, karena telah meninggal daripada Jembatan Ampera, karena telah meninggal orang tua kami, adik daripada adik ipar ibu. Nah, kemarin meninggal. Jadi kami sudah mau sampai nih di rumah duka, di rumah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Menuju Sungai Lilin, perbatasan Palembang Jambi. Ada liputan atas meninggalnya Bapak Torang Huta Barat Popong Valencio, di mana lahir pada tanggal 28 bulan 12 42, wafat tanggal 7 bulan 3 2025. Dari kita untuk kita, dan inilah mungkin artinya sekaligus penghiburan kepada keluarga, walaupun tidak seberapa yang disampaikan oleh gereja. Harapan kami kepada keluarga, terimalah dengan sukacita. Jadi untuk itu mohon disampaikan saksi diakon sosial kepada keluarga yang mewakili Bapak Gio. Diserahkan kepada ini. Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Tibalah saatnya kita akan memasuki kebaktian kita untuk menuju ke pemakaman. Oleh karena itu kami mohonkan juga seluruh anggota keluarga boleh ke depan duduk bersama semuanya di sini. Anak-anak, menantu, cucu, cicit. Baik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Kita nyanyikan bersama. Inilah yang kupunya hati saudaramu yang mau taat dan setia padamu Bapa, firman-Nya pun kubawa, hati yang menyembah dalam kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
semua. Pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, singkat cerita, saya ambil sikap hari itu juga dalam hitungan 1 jam ke depan. Saya bilang, saya telepon abang saya, ya Bapak Esther, Bang, kita hari ini harus ke Sungai Lilin, apapun keadaan kita. Nah, ketika kami berangkat kemarin sore dengan perjalanan yang harus bahasanya dengan terburu-buru dan tiba saat ini dengan agak terlambat, maafkan kami ya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang udah hadir di sini. Kami sudah mengupayakan. Nah, satu hal ternyata kemarin itu jam 18 lewat 10 menit pulang ke rumah Bapak di surga. Saudara kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati sudah saya nyatakan kepada keluarga bahwa Bapak Udahu ini, orang tua kita ini akan pulang berkisar antara kemarin atau hari ini. Kenapa? Tanda-tanda orang percaya tentu diberikan suatu sinyal. Saya dapat keterangan bahwa ketika orang percaya itu mau dipanggil oleh Tuhan melalui malaikat yang diperintahkan, malaikat cabut nyawa hambaku yang kukasihi. Tadi kita mengangkat pujian mengatakan lagunya apa? Ku tak membawa apapun juga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Saya percaya bahwa orang tua kami ini, Opung Doli, Bapak Uda kami ini, Bapak mertua kami ini adalah hamba yang punya ketaatan. Saya nyatakan di sini bukan menyenangkan hati manusia. Dia punya ketaatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia telah mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah bolak-balik meninggalkan Kristus dengan cara apapun. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan di sini tanpa terkecuali keluarga, apapun persoalan kita, keadaan apapun kita hari-hari ini, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, jangan pernah masalah itu membuat kita tinggalkan Yesus. Karena ketika kita dipanggil oleh Kristus melalui pencabutan nyawa oleh malaikat, kita tidak hidup dalam ketertolakan. Itu sangat penting. Karena hari ini saya sedang diajak oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan bukan menghibur Bapak Udahu yang sudah menyelesaikan hidupnya, tapi sedang menghibur secara khusus keluarga besar Huta Barat di sini dan juga keluarga Tuhan yang ada di sini, bahkan keluarga besar Tobing yang ada. Kenapa saudara kasih Tuhan, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus ada yang namanya beribadah. Karena ibadah adalah bagian ucapan syukur kita. Saya katakan tadi bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Saya berani menyatakan bahwa Bapak Udahu ini, orang tua kami ini, sudah mendapatkan keuntungan besar. Ada amin? Amin. Kenapa saya ajak saudara mengatakan amin? Karena dia sampai akhir hidupnya bersama-sama dengan Kristus. Alkitab mengatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidup adalah Kristus. Jadi semua kita yang ada di sini, baik yang ada di luar atau di dalam, kalau kita hidup untuk Kristus. Sebagai bapak, mari kita mengasihi istri kita, merawat anak kita. Merawat dalam hal apa? Bukan hanya membesarkan mereka dengan perawatan secara makanan jasmani, atau sebagai orang Batak ada lagu mengatakan, ya, apapun dikerjakan orang tua asal anaknya sekolah tinggi, begitu kan? Makanya saudara pernah hari-hari ini viral, orang Batak adalah suku yang paling banyak menjadi sarjana.
Kita bersyukur sama Tuhan. Kita itu mendapat pujian dan apresiasi dari banyak kalangan orang bahwa orang Batak anaknya dibesarkan sampai tingkat sarjana. Haleluya. Itu sangat betul. Tapi yang paling tepat adalah ketika generasi kita, anak kita, keluarga kita besarkan dengan takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah mula pengetahuan. Artinya dasar pengetahuan, dasar segala dasar. Kalau kita udah takut sama Tuhan, apapun keadaan kita tidak meninggalkan Yesus. Ada salah satu keluarga, saya nggak sebut namanya, ketika bapaknya meninggal, anak itu meninggalkan Yesus dan dia menikah yang bukan kenal Yesus. Ini namanya tragis. Kekayaan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih Yesus. Perhatikan, keluarga Koin kasih Tuhan, silakan sama Tuhan. Kekayaan, kemegahan, kemakmuran dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, sebuah kebahagiaan besar ketika kita masa hidup kita, Filipi pasal 1 ayat 2 mengatakan hidup buat Kristus. Selagi hidup, mari urus keluarga kita, anak kita, adik kita, saudara kita, siapapun, urus. Pertama, takut akan Tuhan. Kalau udah takut akan Tuhan, gonjang-ganjing dunia ini tidak akan membuat dia menggoyahkan imannya untuk meninggalkan Kristus. Amin. Karena hanya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Sehingga ketika kita memperhatikan daripada jenazah almarhum Bapak Torang Pandai Huta Barat, kita udah nggak penuh dengan kekhawatiran lagi. Jangan sampai nanti kita dinyanyikan sebuah lagu, tu dia ho dung mate ho, saya pikir tu dia ho dung mate ho dung mate ho. Itu lagu viral kan Pak? Iya Pak, iya. Ini lagu diberikan kepada orang yang tidak setia kepada Kristus. Tetapi ketika seseorang setia kepada Kristus, dia mati dalam Kristus, dikatakan keuntungan. Amin. Jadi almarhum Bapak Huta Barat sudah mendapatkan keuntungan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Orang Ada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Terpuji termuliakan Engkau Bapa, kami yang berkata di kerajaan surga, Allah yang bersempat, Allah yang dipuja, Allah yang mulia, kami bersyukur kepada Bapa gara-gara hari mengucap syukur dan berterima kasih berkumpul di rumah perutama bagi kami kebangkitan Tuhan. Tuhan kami Bapa dalam berdoa Bapa, yang kepada nama Bapa bersama kami melaksanakan daripada ibadah singkat ini Bapa dari gereja Pentakosta Indonesia kita sekalian Bapa.